Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juni Marlina dari PGSD 2F dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang teori belajar sosial. Teori belajar sosial itu menurut Albert Bandura sangat terkenal dengan teori belajar sosial. Salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dan pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Ia seorang psikologi yang terkenal dengan teori belajar sosial atau kognitif sosial serta efikasi diri. Eksperimen yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobo-Doll yang menunjukkan anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya dia, atau di lingkungannya dia, terhadap perilaku orang lain, terutama pemimpin atau orang yang dianggap mempunyai nilai lebih dari orang lain atau dari diri dia sendiri. Nah, istilah yang terkenal dalam teori belajar sosial adalah modeling atau peniruan sikap seseorang. Seperti orang itu bersikap jujur terhadap orang lain, dia pengen seperti seorang orang itu. Modeling lebih dari sekedar peniruan dan atau pengurangan tingkah laku yang teramati. Menganalisis berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif. Nah, menurut Bandura di tahun 1986 mengemukakan 4 komponen dalam proses belajar meniru atau yang dikatakan modeling. Melalui pengamatan yaitu yang pertama, atensi, memperhatikan. Nah, sebelum melakukan perilaku terlebih dahulu, seseorang akan memperhatikan terhadap orang yang ingin dia contohkan atau orang yang ingin dia tirukan. Keinginan untuk meniru model seseorang memperhatikan atau mempunyai sifat dan kualitas yang lebih hebat dari diri dia sendiri, yang berhasil, anggun, berkualitas, dan sifat-sifat lainnya yang menurut dia lebih dari diri dia sendiri, yang dia ingin seperti seorang itu. Nah, yang kedua ada retensi atau mengingat. Setelah memperhatikan dan mengamati suatu model atau seseorang yang ingin dia contohkan tadi, maka pada saat lain anak memperlihatkan tingkah laku yang sama dengan model tersebut. Dia akan mencontohkan bagaimana cara bahasa orang itu, atau cara perilaku orang itu, atau bahkan sampai cara berjalan. Anak melakukan proses retensi atau mengingat dengan menyimpan memori mengenai model yang dilihat dalam bentuk simbol-simbol. Nah, mereka melihat dalam bentuk simbol atau seperti ada orang bertepuk tangan. Nah, itu berarti dia akan memanggil seseorang yang jauh sana dan supaya orang yang jauh itu menghampiri ke dia. Nah, yang ketiga ada memproduksi gerak motrik. Nah, supaya bisa memproduksi tingkah laku secara tepat, seseorang harus sudah bisa memperlihatkan kemampuan motorik. Kemampuan motorik ini juga meliputi kekuatan fisik seseorang. Misalnya seseorang anak mengamati ayahnya yang sedang memegang cangkul di sawah. Nah, dia nanti memperhatikan bagaimana keadaan tubuh seorang bapak itu saat memegang cangkul. Apakah tubuhnya agak menekuk sedikit atau tetap berdiri tegak. Yang keempat ada ulangan penguatan atau motivasi.
Setelah seorang melakukan pengamatan terhadap suatu model atau orang yang ingin dia contohkan, ia akan mengingatkannya, diperlihatkan atau tindakannya hasil pengamatan dalam tingkah laku yang nyatanya yang dia contohkan. Seperti seorang itu ada orang yang udah sukses. Nah, bagaimana caranya seorang itu mau membuat usahanya sukses, seperti seperti seorang bapaknya tadi yang mencangkul di sawah yang sedang menanam sayur, bagaimana caranya dia menghasil lahan atau ladangnya secara sukses atau panennya bagus. Ya, sekian pengertian dari saya tentang teori belajar sosial. Kurangnya saya mohon maaf atas segala yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.